selesai dan mendapatkan hasil yang baik. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan teristimewa rekan-rekan guru se-Cikarang Pusat yang saya hormati, narasumber dari Bu Inu dan Pak Rodi selaku CGP calon guru migran. Beliau masih calon ya, mudah-mudahan kita tertular nanti ada yang meneruskan calon ini ya setelah Pak Rodi dan Bu Inu. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di haflah yang mubarakah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka acara ini. Ya, acara ini temanya adalah implementasi disiplin positif di sekolah. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini Sabtu tanggal 3 September 2022 ya, mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita tiga sekolah, mudah-mudahan nanti tambah ya menjadi sekecamatan. Ini pun sudah sekecamatan ya. Agar tidak terlalu lama ya, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu kepada Ibu Nur Lailawati. Kami persilahkan. Setelah itu nanti langsung ke narasumber yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu guru. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena mungkin saya sudah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu semuanya. Karena di hari ini sengaja saya bersama Pak Roni mengundang Bapak Ibu untuk mengimplementasikan materi dari modul CGP yang saya pelajari hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sekolahan saya ini. Baik Bapak Ibu, supaya kita bisa mempercepat waktu ya, biar cepat selesai. Sebelum saya melanjutkan, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu menepuk tangannya. Kalau saya bilang satu, tepuk tangannya. Tuh ya, kita coba tepuk satu, tepuk dua. Kalau tiga, H, tapi ke kiri. Kita ulangi ya Bu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, H. Tidak bisa ya? Kita ulangi lagi ya. Tepuk satu, lagi ya.
Kita bacakan dulu kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama adalah semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian berpartisipasi penuh, dan yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Pada pembelajaran ini atau pada materi ini saya akan menjelaskan tentang makna disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan. Nah, perlu kita ketahui dulu apa itu disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Sedangkan makna disiplin positif, suatu pendekatan mendidik anak untuk mengontrol, anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini pada disiplin positif ini kita punya misi atau kita punya tujuan untuk mendisiplinkan anak menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang baik atau karakter atau nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti apa nilai-nilai kebajikan ini? Kita lihat dulu di slide berikutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan atau contoh-contoh dari disiplin positif. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, ya. Diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Nah, itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya masih banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada karakter anak ini atau kepada perilaku-perilaku anak didik kita. Nah, dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak didik kita perlu mengetahui dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kita harus bisa memahami dulu ini Bapak Ibu ya. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Itu semuanya berbeda. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, ketika anak ada yang datang terlambat datang masuk ke kelas ya. Misalnya, kita katakan anak ini Fahri, kamu datang terlambat. Silakan kamu muterin kelas ya, 2 kali puteran. Nah, itu namanya hukuman. Jadi secara tiba-tiba, tanpa si anak itu tahu, tanpa dikasih tahu itu sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Kalau konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sesuai sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi berbeda sekali dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan kelas dulu, ada kesepakatan antara murid dan siswa. Saya ambil contoh, anak-anak kita ambil kesepakatan. Jika ada yang datang terlambat, kalian harus menerima konsekuensinya ya. Kira-kira apa nih konsekuensinya? Tersebut. Maka si anak akan mengajukan pendapat-pendapatnya, misalnya lari keliling sekolah atau mengutin sampah atau mengepel Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi ketika anak tersebut terlambat, dia sudah tahu konsekuensinya harus apa atau timbal baliknya harus berbuat apa. Nah, itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Hampir mirip dengan konsekuensi. Cuma kalau konsekuensi itu ada apa sih ujungnya, timbal baliknya gitu. Kalau restitusi itu tidak ada, hampir tidak ada hukumannya.
Restitusi itu bersifatnya menyadarkan kepada diri siswa atau mengembalikan siswa kepada kelompoknya, kepada kelompok yang karakternya yang baik, begitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, dalam melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita, ini ada posisi seorang guru ya, ada beberapa posisi guru yang sering diterapkan. Maka kita tidak menyadari ternyata posisi guru ini. Di antaranya ada posisi sebagai penghukum, ya ada posisi membuat orang merasa bersalah, ada posisi guru sebagai teman, ada posisi guru sebagai pemantau, dan ada posisi guru sebagai manajer. Nah ini kebetulan saya juga baru menyadari ketika saya mendapatkan ilmu dari calon guru penggerak itu. Makanya saya berusaha untuk berbagi atau bersharing sama Bapak Ibu. Nah seperti apa sih 5 posisi kontrol itu? Kita akan lihat videonya ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari video yang kita simak ini dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berpendapat bagaimana menurut Bapak Ibu tentang video yang tadi disimak. Apakah ya, Pak Salim, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari lihat videonya apa itu dipotong, karena kalau dari awalnya kita nggak tahu. Saya pernah mendengar dari waktu pas di batu kuliah, ketika kita memberikan hukuman, kebijakan kita harus seperti apa? Ketika ada anak terlambat, apakah kita langsung kasih hukuman? Apakah kita tanya dulu kenapa dia bisa terlambat? Nah itu yang pertanyaan. Kalau misalkan kita sudah kasih hukuman anak ini lagi, ternyata si anak ini setelah kita telusuri saat ini kenapa bisa terlambat? Ada kemungkinan karena orang tuanya sakit, belum bisa nganter dan lain sebagainya. Nah kebijakan kita sebagai seorang guru, kalau kita langsung menghukum, perasaan saya sebagai seorang guru juga ada. Ya tadi kata Bu itu, kita ada di posisi merasa bersalah. Nah bagaimana sikap kita? Kalau menurut saya, kalau misalkan langsung menghukum, rasanya posisi kita akan di posisi merasa bersalah ketika si anak itu memberikan, setelah kita hukum, si anak itu baru memberikan peringatan. Alangkah baiknya ketika memberikan hukuman itu, kalau si anak bersalah itu, kalau pendapat saya harus kita tahu dulu alasannya kenapa si anak itu bisa terlambat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Salim atas pendapatnya. Jadi kesimpulannya kurang sependapat dengan video yang saya tayangkan tadi ya. Baik, karena Pak Salim sudah pendapat kali ini, saya kasih hadiah buat
pendapatnya? Punya ya, ayo siapa nih? Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Tadi ada 5 kontrol untuk menanamkan disiplin positif mengenai nilai kebajikan. Yang pertama ditanyakan itu posisi hubungan ya Bu ya. Saya pikir sebagai guru sangat tidak tepat sekali memakai metode nomor 1 ini posisi hubungan. Karena apa? Kita harus menggali kebenarannya apa yang menyebabkan dia salah. Seperti pengalaman dari saya dahulu kala ketika SMA gitu ya. Setiap hari saya terlambat loh. Bukan karena saya males, tapi karena angkotnya nggak ada pada di waktu itu ya. Susah banget dari angkotnya. Jadi sebelum memberikan hukuman, sebaiknya digali dulu apa yang menjadi penyebab dia sama seperti Mas. Terima kasih. Ya, intinya kita sependapat dengan posisi guru sebagai penghubung dari tiga yang saya sajikan tadi. Kita lanjut, atau mungkin ada PPP yang berpendapat juga. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan saksikan video yang berikutnya. Ibu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai membuat pembuat merasa bersalah. Maksudnya saya hanya kesini ya. Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat tentang video yang disajikan tadi? Silakan dari Bapak. Wita. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya terima kasih dengan Intek ini, semoga kedepannya dalam tayangan video yang kedua ini anak merasa bersalah seakan-akan kok kesalahan karena terlambat dihubungkan dengan kepala sekolah dengan kode etiknya dia kan sebagai guru kok ada hubungannya dengan kepala sekolah kan pada disiplin itu nggak harus kita takut dengan kepala sekolah gitu. Jadi kita itu sebenarnya sebagai guru kalau untuk menyiplinkan anak jangan dibawa-bawa lah kepala sekolah gitu loh. Jadi kita carilah metode bagaimana anak itu kenapa dia bisa terlambat, kita cari dulu permasalahannya. Terus setelah kita tanya, harusnya ditanya dulu lah kenapa dia terlambat. Ini langsung menyalahkan anak gitu. Jadi seakan-akan anak itu gimana gitu, nggak enak dilihatnya.
Jadi sebenarnya antara guru dengan kepala sekolah itu kan kedisiplinan guru dengan kepala sekolah jangan dilibatkan antara guru dengan kita sekolah dengan anak kita di kelas gitu. Baca, jadi mungkin segitu aja pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini saya kasih hadiah dulu buat kita. Ya pendapat kita kurang setuju ya karena guru menghubungkan disiplinnya dengan kepala sekolah ya. Saya minta pendapat dari Bapak atau Ibu yang lainnya. Pak Dedi Eko, ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin meluruskan Ibu reporter ya. Ini adalah guru BK Ibu ya. Guru BK itu adalah tugasnya pikir. BK itu adalah mendisiplinkan anak-anak. Jadi tugasnya Ibu ini udah benar sebenarnya. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab seutuhnya kepada kedisiplinan sekolah dan dipertanggungjawabkan nanti pada sekolah. Jadi untuk saya ini sudah benar. Selanjutnya ya implementasi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut Pak Dedi, tanggapan dari video tersebut perilakunya sudah benar ya, hanya saja pendekatannya yang harus ditingkatkan lagi. Tekan buat Pak Eko lagi hadiahnya Pak. Dari Bapak Ibu yang lainnya mau kita lanjut atau masih ada yang ingin mengajukan pendapatnya? Lanjut. Nah, perhatikan ini yang 5 posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, seperti yang kita saksikan tadi ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Posisi seperti anak tadi ya. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu senang ya bikin Ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti Ibu yang ditegur kepala sekolah. Suaranya lembut, tetapi terlalu jauh dalam jadinya membuat anak tersebut merasa tidak nyaman. Nah hasilnya nanti murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, jadi 5 posisi kontrol pada pembuat merasa bersalah ini kurang tepat. Kita lanjut ke video berikutnya. Posisi tengah. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lagi bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, dari video ini Bapak Ibu silakan yang ingin berpendapat posisi kontrol guru sebagai teman. Yang belum ya. Bu Eha, silakan. Bu Hera, ayo Bu Hera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya dari tiga itu ya, dari yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga ini, sepertinya yang ketiga itu lebih membuat anak nyaman. Jadi anak tidak merasa bersalah, terus diberikan kesempatan untuk memberikan alasan kenapa dia bisa terlambat, gitu. Yang menurut saya yang paling membuat anak merasa nyaman itu yang paling ketiga. Apa tadi teh? Merasa teman, ya, yang disebut merasa teman, itu. Jadi memberikan kesempatan ke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Hera pendapatnya. Ini kalau buat Bu Hera. Ya, jadi dari tiga posisi kontrol tadi yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, dan yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Menurut Bu Hera, posisi yang sebagai teman inilah yang paling baik karena membuat murid merasa nyaman. Nah, dari Bapak Ibu, selain Bu Hera, silakan yang ingin mengajukan pendapatnya. Yang belum, dari laki-laki baru Pak Dede Eko saja nih. Pak Mardi apa Sarwi? Pak Dede, Pak Mardi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video ini kan ini apa ya istilahnya kan ini untuk SMA ya. Tapi kalau untuk sekolah SD biasanya guru sebagai temannya anak suka cerekotan, tapi guru ngajak ngobrol dan seperti apa ya? Itu guru sebagai teman kan ya seperti itu. Sampai ngobrolnya itu sampai dekat banget cerekotan apa gimana gitu sampai berhubung di depan meja. Sebenarnya sih bagus, tapi kurang nyaman juga bagi gurunya di depan meja seperti itu. Mungkin kalau dia ditayangkan di sini kan buat anak-anak yang sudah dewasa, tapi kalau untuk anak SD mungkin ya kurang nyaman juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau itu kan hanya satu orang momennya. Tapi kalau momennya banyak, kalau sebagai teman, kalau seperti tadi banyak yang ingin berteman, misalnya kita lagi apa gitu. Kadang juga kita suka kewalahan gitu untuk menangani seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Mardi. Oh, ini Pak adanya. Ya, jadi menurut Pak Mardi, ini untuk SMA, tapi kalau untuk SD anak-anak kadang malah suka main gonta, apalagi anak kelas 1, 2 ya. Maka suka nuntung-nuntungin kerudung gitu. Tapi ya karena membuat menjadikan posisi guru sebagai teman. Jadi kurang tepat ya Pak ya posisi guru kalau diperlakukan sebagai teman. Kita lihat ini di slide berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, bikin senang ibu, demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu akan bereskan. Nah itu adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh posisi guru sebagai teman. Tetapi hasilnya ternyata murid malah akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya. Artinya bahasa kasarnya melunjak gitu ya. Jadi ketika guru mengasihkan tugas, si murid karena merasa sebagai teman, dia malah merasa akan gampang udah apalagi sama ibu diajak senyum aja sih, ibu mah bager. Karena anak-anak seperti itu, kalau kelas sudah seperti itu. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi apa-apa butuh guru A, gimana Bu Anu,
gimana Bu Anu selalu tergantung sama gurunya, karena gurunya tersebut sudah memposisikan diri sebagai teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor ya, monitor. Mungkin ada yang ingin berpendapat dari video yang disajikan tadi. Silakan, Bono, Bu Ito, Bu Pawi. Mungkin dari Pak Elsa. Nah, ya, boleh Pak Elsa. Ayo Pak, Ibu. Pak Dede silakan. Nanti ada pertunjukan Pak. Boleh menyanyi. Ini ke berapa ya? Keempat ya. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Iya, maksudnya yang ketiga kan teman, yang keempat pemantau. Ini tuh menurut saya dua-duanya baik. Cuman kalau teman, anak nanti akan timbul sadar dengan sendirinya. Kalau pemantau, dia tuh benar-benar diingatkan apa sih kewajibannya sebagai pelajar gitu. Jadi nggak ada ikatan emosi kalau untuk pemantau. Nah, lemahnya untuk teman, mungkin anak-anak SMA khususnya ya, tidak ada efek jerah nanti. Ya, temukan buat Bunyai dapat bonus lagi ya. Bunyai mengumpulkan ini. Kumpulin Nadia. Ya, jadi intinya dari video yang keempat ini kurang tepat ya, karena terlalu membuat Naren menjadi tadi Bunyai merasa bersalah ya. Nggak ada ikatan emosi. Iya, tidak ada ikatan emosi gitu ya. Jadi ya seperti yang dikatakan oleh Bunyai. Baik, kita lanjut dari keterangan dari ketiga ini. 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi peraturannya, konsekuensinya itu pada posisi pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi seperti video tadi ya, konsekuensinya suruh nulis dari jam istirahat, jadi dia tidak bisa mengikuti istirahat dengan teman-temannya. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh posisi guru sebagai pemantau. Namun ternyata hasilnya akan membuat murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, walaupun tidak ada emosional dari gurunya, dari muridnya, tetapi murid tetap membuat
dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi dia kehilangan hak untuk beristirahat sama teman-temannya. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau ternyata kurang tepat juga apabila diterapkan kita sebagai seorang guru. Kita lanjut ke video yang terakhir. Ini adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini video terakhir Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berpendapat. Ayo, ini hadiah terakhir loh dari saya. Kuis, ayo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah guru sebagai manajer. Menurut saya ini yang paling tepat karena kita sebagai guru memiliki peranan untuk memanage atau mengelola lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif. Apalagi di peranan guru itu ada guru sebagai fasilitator, guru sebagai moderator, jadi bisa diterapkan dalam video ini. Sudah terlihat semua ada peranan-peranan guru yang ditimbulkan di video ini. Saya sangat setuju dengan yang video terakhir. Ya, tepuk tangan buat Bu Riz. Ini dapat kali. Ya, menurut Bu Riz dari video ini ternyata dari kelima posisi kontrol guru itu adalah posisi sebagai manajer lah yang paling tepat yang harus diterapkan kita sebagai guru. Dari Bapak Ibu yang lainnya silakan yang ingin mengajukan pendapatnya juga boleh, Pak. Bapak, Mbak. Dede. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat video yang terakhir, sebenarnya cukup bagus ya. Cuman terkadang kalau kita menggunakan metode ini terus kan ada tindakannya. Ketika anak kita posisikan seperti tadi, untuk selanjutnya jika anak melakukan kesalahan lagi, apakah kita menggunakan metode ini lagi atau cara yang lain? Nah, kalau menurut saya dari kelima ini yang tadi sudah dipaparkan dalam video, sebenarnya bagus sih kalau tinggal kita memilih kondisi dan
situasi sekolahnya. Karena kita tidak tahu sekolah di kota dengan di perkampungan itu kadang-kadang masih besar, baik dari karakter anak maupun lingkungan sekolah. Kebetulan saya juga mengajar di SMK dan SMP. Kalau melihat lingkungan saya sangat di perkampungan, juga situasi anaknya, keluarga belakang keluarganya yang menengah ke bawah, rata-rata ke bawah, itu kadang-kadang sifat emosionalnya itu keluar di sekolah, bukan di rumah. Di rumah kadang-kadang anaknya baik, tapi ketika di sekolah khususnya minta ampun. Di tempat pelampiasannya di sekolah. Nah, 2 tahun kemarin saya di kesiswaan di SMK, betul bisa mengambil siswa semua dengan beragam karakteristik siswa dan latar belakang siswa itu sendiri yang berbeda, dan rata-rata memang dari keluarga menengah ke bawah, dan penanganannya pun dari kelima video ini sudah alhamdulillah sudah saya terapkan. Cuma memang kadang-kadang kalau kita hanya menerapkan satu saja, karena anak beda juga. Sekarang dia besok beda lagi, sekarang dia besok begitu lagi. Jadi harus ada metode yang saling bukan hanya satu metode lah, tapi semuanya. Ketika kita menerapkan satu yang ini pada siswa, kira-kira berhasil atau tidak. Dan ketika berhasil mungkin ya alhamdulillah. Tapi ketika tidak berhasil dengan metode yang terbaik dari kelima ini, otomatis kita harus menggunakan metode selanjutnya. Karena yang tahu keadaan siswa kadang-kadang gurunya, dan kadang-kadang guru tidak tahu pada siswa. Nah untuk di SMK saya itu sampai menggali ke teman-temannya, karena memang sekolah di kampung anaknya juga siswanya tidak terlalu jauh dengan lingkungan temannya yang sekarang belajar bareng di pertetanggaan. Jadi tahulah latar belakang keadaan keluarga. Kita kaitkan antara keadaan ekonomi mereka dengan cara metode yang kita terapkan di sekolah. Karena kadang-kadang mereka itu sudah melampiaskan kesusahan mereka di rumah, emosional mereka di rumah, di sekolah mereka luapkan. Dan kita harus pintar-pintar lah mencari metode bagaimana supaya mereka bisa nyaman di sekolah dan menjadi siswa yang berkarakter. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dede atas pendapatnya ya. Jadi menurut Kak Dede kurang bagus juga ya, karena ternyata anak malah akan begitu lagi gitu ya. Cari metode yang lain. Ya baik. Kembali ke tujuan atau visi kita sebagai guru ya. Visi kita sebagai guru itu kan menanamkan karakter yang positif ya, atau menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada tiap diri anak siswa. Nah, dari kelima posisi kontrol guru itu memang semuanya kalau dilihat dari situasi kita, situasi atau kondisi yang akan kita terapkan sebenarnya mungkin bagus juga ya, bagus juga. Tetapi kita harus tahu dulu nanti hasilnya terhadap anak didik kita. Hasil yang akan hasil dari posisi kita sebagai guru yang diterima oleh anak didik kita dari posisi penghukum seperti yang tadi ya, murid akan merasa bersalah atau murid malah akan merasa dendam ya. Saya pernah pengalaman waktu saya SMA itu namanya ada guru BP ya. Jadi ketika ada anak-anak yang nakal itu ditingkatkan sama guru BP. Karena guru BP itu sangar ya, galak, bahkan suka menghukum anak-anak yang suka bolos sekolah atau merokok atau bahkan tawuran, akhirnya ditindaknya sama guru BP. Tapi karena posisinya sebagai penghukum, ternyata anak-anak malah punya dendam sama guru tersebut. Dia kompakan sepulang sekolah mau bikin perhitungan sama guru tersebut, namanya Pak Nana gitu. Itu waktu saya SMA. Nah itu posisi guru sebagai penghukum memang bagus, tapi nanti efek terhadap muridnya itu ya. Nah tujuan kita kan ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada murid, bahkan tanpa merasa terpaksa oleh murid. Jangan hanya saat di sekolah saja, gitu. Jangan hanya saat kelas saja murid tersebut
mematuhi atau mempunyai karakter nilai-nilai kebajikan, tetapi di lingkungan masyarakat juga. Nah, tugas kita lah yang ingin memberikan arahan tersebut sehingga murid sadar dengan sendirinya. Nah, kita akan lihat penjelasan di slide posisi guru sebagai manajer. Nah, pada posisi kontrol sebagai manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi memberikan kesempatan kepada muridnya biar dia sendiri ya menemukan solusinya. Jadi guru hanya membantu saja gitu. Seperti kata-kata yang diucapkannya adalah apa yang kita yakini. Nah, jadi maksud apa yang kita yakini ini kita itu bukan membuat peraturan ternyata. Karena kalau peraturan itu seperti hukuman. Jadi alangkah baiknya kita itu membuat namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas sebelum belajar. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dari kata-kata inilah menyadarkan murid tersebut akan sadar dengan sendirinya, ya, tidak merasa terpaksa, tidak merasa dia harus melakukan atau menerima sanksi-sanksi karena kepaksaan atau seperti dari penghukum atau membuat orang lain merasa bersalah. Dia akan sadar dengan sendirinya. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, di sini murid akan berpikir, akan menunjukkan jati dirinya, jati diri yang positif, jati diri yang berupa nilai-nilai kebajikan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia akan berpikir, oh rencananya saya harus seperti yang dikatakan video tadi, melaksanakan atau mematuhi nilai-nilai kebajikan ya, atau kesepakatan yang sudah dibuatnya antara guru dengan siswa. Nah, dari Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin berpendapat juga atau ingin mengajukan pendapatnya yang merasa tidak sesuai gitu, atau ingin menambahkan seperti tadi Pak Dede Eko kan cari metode-metode yang lain gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan metode apa yang memang kalau tidak ada harus menggunakan posisi kontrol yang seperti apa gitu. Iya, refleksinya. Karena kalau menurut saya pribadi, saya baru menyadari, saya juga sering menerapkan nilai-nilai kebajikan itu dari 5 posisi kontrol ini. Saya sering sebagai penghukum ya, anak tidak mengerjakan PR langsung saya suruh menulis kalimat. Terus saya juga sering membuat orang lain merasa bersalah. Nah, saya tuh baru menyadarinya ternyata setelah saya mempelajari modul ini. Oh, ternyata itu mungkin niat guru tujuannya baik, tetapi ternyata hasil terhadap peserta didiknya yang kurang baik gitu. Dan dari kelima posisi kontrol inilah dan nama yang manajer inilah yang paling baik ya harus kita terapkan untuk menanamkan karakter nilai-nilai kebajikan terhadap peserta didik. Baik, terima kasih atas materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, dan sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari saya selaku narasumber dalam menyampaikan materi. Yang punya mau menambahkan? Ya, benar. Ya, ya. Nanti akan lebih jelasnya akan dikupas oleh Pak Mongki, ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berikan aplaus buat pemateri pertama. Terima kasih Bu Inu. Kemudian kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu